Oke. Halo, saya Sangia Ekaria Rinjani dari kelas THPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang, yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya kita telah pelajari tentang distribusi peluang, yaitu distribusi peluang normal dan peluang acak. Dan di sini sekarang kita akan mempelajari tentang binomial dan Poisson. Kita ketahui bahwa permasalahan statistika berkaitan dengan situasi yang menuju ke percobaan berulang. Dalam suatu sampel, didapatkan peluang X sukses pada N percobaan, atau dengan kata lain, X sukses dan N-X kegagalan dengan dalam N percobaan. Kita masuk ke distribusi binomial. Distribusi binomial itu adalah distribusi yang menyatakan bahwa jumlah kejadian berhasil dari ulangan bersifat bebas dan identik. Distribusi binomial ini adalah distribusi Bernoulli yang dilakukan beberapa kali. Nah, untuk syaratnya, distribusi binomial ini terdapat 4 syarat, yaitu yang pertama adalah kemungkinan hanya 2 hasil, yaitu sukses dan gagal. Dan yang kedua adalah peluang sukses dalam setiap percobaan adalah sama. Lalu, syarat yang ketiga adalah hasil percobaannya saling bebas. Yang terakhir adalah ada N angka pasti atau ada N angka trial, yaitu banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, distribusi binomial ini dituliskan dalam formula yang seperti terlihat pada layar. Ada formula fungsinya, formula fungsi dari peluang ini adalah P besar dalam kurung X besar sama dengan X sama dengan NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Dan karena ini binomial, maka bisa tulis dengan B kecil, buka kurung, X titik koma N koma P sama dengan NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Kita tahu bahwa P adalah peluang sukses, jadi peluang gagalnya yaitu 1 min P. Dan didapatkan formula seperti yang di paling bawah ini. Nah, kita juga tahu notasi NX ini adalah notasi kombinasi. Yang kita tahu bahwa kombinasi adalah N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal atau contoh permasalahan. Di sini ada, menurut pengalaman 51% mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar teori peluang akan lulus. Berapakah peluang dari 10 orang mahasiswa yang mengambil matkul ini jika terdapat 3 orang mahasiswa yang lulus dan 7 orang yang tidak lulus? Nah, di sini kita bisa dapat unsur-unsurnya itu X-nya 3 karena X-nya adalah mahasiswa yang lulus. N-nya 10 dari jumlah populasi yang dilihat. Lalu P-nya adalah 0,51. 0,51 adalah 51%. Dan kita menghitung dengan cara distribusi peluang binomial. Yaitu, tinggal masukkan saja angka X kecil ini, X, ke dalam rumus, dan N P, X-nya juga masuk ke dalam rumusnya. Dan didapatkan yaitu seperti ini, notasi penulisannya. Yaitu, didapatkan bahwa binomial dari 3.10,0,51 yaitu adalah kombinasi dari 3 ke 10 dikali 0,51 pangkat 3 dikali 0,49 pangkat 7. Didapatkan hasilnya yaitu 0,10796. Itu adalah jawaban dari soal ini. Lalu ada soal yang kedua, yaitu telah diklaim bahwa 60% dari semua instalasi matahari tagihan listrik berkurang setidaknya 3/3. Dengan demikian, seberapa besar kemungkinan tagihan utilitas akan dikurangi setidaknya 1/3? A. 4 dari 5 instalasi. B. Setidaknya 4 dari 5 instalasi. Kita akan mengerjakan yang A terlebih dahulu. Diketahui bahwa 4 dari 5 instalasi, maka X-nya adalah 4 dan N-nya adalah 5. Dengan peluangnya 0,6 yaitu dari 60%. Dimasukkan ke dalam rumus yang seperti kita sudah jelaskan di awal,
dan didapatkan yaitu 0,259. Lalu yang B, setidaknya 4 dari 5 instalasi. Setidaknya 4 berarti lebih besar sama dengan 4. Dan kita sudah menghitung X 4-nya, ya kan? Dan sekarang kita tinggal menghitung yang kombinasi 55. X5 dan N5 dengan peluang 0,6. Dihitung dengan cara yang sama, dimasukkan angkanya, didapatkan 0,078. Maka jawabannya yang B ini adalah binomial dari 4,5,0,6 ditambah binomial dari 5,5,0,6 adalah 0,259 ditambah 0,078 yang menghasilkan angka yaitu 0,337, seperti itu. Nah, bagaimana bila distribusi binomial N-nya adalah besar? Percobaannya diulang berkali-kali. Maka kita bisa menggunakan tabel B, tabel binomial. Rumusnya sama, namun formulanya sedikit berbeda, yaitu di sini tulisnya B-nya B besar. Dengan N-nya sama, banyak percobaan, X-nya banyak percobaan terpilih, P-nya peluang sukses, dan Q-nya peluang gagal. Formulanya seperti yang ditulis di bawah ini. Seperti inilah kira-kira penampakan dari tabel binomial. Nah, kita ada soal, yaitu if the probability is 0.05 that a certain white flange column will fail under a given axial load, what are the probabilities that among 16 such columns? A. At most 2 will fail. B. At least 4 will fail. Kita ketahui bahwa di sini adalah probabilitasnya atau P-nya adalah 0,05 dengan N-nya adalah 16. Percobaan ada 16. Dan kita akan mengerjakan yang A dulu, yaitu at most 2 will fail. Ada 2 yang akan gagal, berarti X-nya adalah 2. Dituliskan formulanya, B besar 2.16,0,05 sama dengan 0,9571. Dari mana? Itu dari tabel binomial atau tabel B. Karena di sini N-nya adalah 16 besar. Untuk membacanya yaitu N-nya 16, X-nya 2, dan P-nya 0,5, maka didapatkan hasil ini. Lalu yang B. Yang B adalah setidaknya 4 yang akan gagal, berarti X-nya adalah 4. Kita bisa menggunakan formulanya. Formulanya kita tuliskan dulu notasinya, lalu kita cari 1 min B X min 1. X min 1, X-nya 4, min 1, berarti 3. Kita dapatkan 1 min B 3.16,0,05. Ini bisa dicari di tabel dengan cara yang sama seperti yang mencari A, didapatkan 0,9930. Nah, berarti probabilitasnya adalah 1 kurang 0,9930, yaitu 0,0070. Seperti itu. Kita masuk ke distribusi Poisson sekarang. Distribusi Poisson adalah distribusi yang digunakan untuk kejadian yang jarang terjadi. Distribusi ini memiliki peubah acak X, yaitu adalah banyaknya kejadian berhasil pada area atau interval waktu tertentu. Contoh dari distribusi Poisson ini adalah banyaknya insiden penyakit di suatu pemukiman warga, banyaknya insiden kecelakaan di suatu perempatan jalan, banyaknya salah kirim SMS pada waktu tertentu, dan banyaknya penduduk berusia 100 tahun pada suatu kawasan. Ini adalah suatu kejadian yang kemungkinannya sangat kecil dan sangat jarang terjadi seperti itu. Nah, teori ini ditemukan oleh Simeon Dennis Poisson. Beliau menyatakan bahwa P peluang X Poisson ini sama dengan mu pangkat X dikali E min mu pangkat min mu per X faktorial, di mana kita tahu mu itu adalah mean, X adalah banyak percobaan tertuju, dan E adalah inverse dari ln atau logaritma natural. Nah, terdapat hubungan distribusi binomial dengan distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi binomial yang terbatas. Maksudnya terbatas adalah di sini N-nya besar, sangat besar. Tapi peluangnya sangat kecil. Maka N-nya mendekati tak hingga dan P-nya mendekati 0. Sehingga kita dapatkan rumus yaitu limit. Mu sama dengan limit N mendekati tak hingga dan P mendekati 0.
limit ini kan kecil, sangat kecil ya, maka kita bisa dapat juga mu sama dengan NP. Seperti itu. Nah, di distribusi binomial kita telah dapat rumus yang seperti yang saya tunjukkan ini. Kan? Nah, untuk diterapkan kepada distribusi Poisson, maka N-nya mendekati tahingga dan mu-nya sama dengan N kali P, sehingga P-nya adalah mu per N. Kita tinggal substitusikan saja P di distribusi binomial ini dengan P yang kita dapatkan dari distribusi Poisson ini. Dimasukkan, didapatkan seperti ini, lalu diturunkan lagi sehingga kita dapat rumus akhir, yaitu distribusi Poisson adalah mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial oleh penemu dari teori Poisson ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah pabrik TV diketahui bahwa rata-rata terdapat 16 TV rusak dari 800 TV yang dihasilkan. Berapakah peluang bahwa dari 1000 TV yang akan diproduksi terdapat 1 TV yang rusak dan 2 TV yang rusak? Dari soal ini kita dapat bahwa X-nya adalah 16 yang tertuju dan N-nya adalah 8000, N awal, dan N1-nya adalah 1000. Kita bisa tahu peluang rusaknya adalah dari 16 dan 8000 itu adalah 16 per 8000, yaitu 0,002. Kita tahu bahwa tadi mu sama dengan N kali P, maka mu di sini juga N1, tapi bukan N yang sebelumnya. Jadi N1 dikali sama P, yaitu 0,002, dihasilkan yaitu 2. Dan kita bisa langsung masukkan saja ke rumus distribusi Poisson, yaitu yang seperti yang di sini. Bila P X sama dengan 1, maka rumusnya kan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial. Di sini kita tahu mu-nya adalah 2, pangkat 1 yaitu X-nya 1, dan E itu bisa dihitung dengan kalkulator. Mu-nya 2, makanya di sini min 2 per 1 faktorial karena X-nya 1. Didapatkan hasilnya 0,2707. Sama juga yang untuk yang soal B. Jika ada 2 TV rusak, maka X-nya adalah 2. Maka tinggal dimasukkan saja dan didapatkan juga hasilnya 0,2707. Seperti itu. Nah, terima kasih. Thanks for watching. I'm sorry for my mistakes. Let's play with another statistic formula. Bye-bye.